Identifikasi masalah pencemaran udara. 1. Ayo rumuskan masalah yang kalian dapatkan dari artikel. Jawabannya, dampak polusi udara dan kabut asap di Indonesia terhadap kesehatan di lingkungan. 2. Bagaimana pendapat kalian mengenai artikel tersebut? Jawabannya, pendapat kami diperlukan tindakan cepat dan efektif dari pihak berwenang untuk melindungi kesehatan dan lingkungan agar kondisi seperti ini tidak terulang lagi di masa depan. 3. Ayo ajukan dugaan sementara atau hipotesis kalian. Jawabannya, apakah kondisi udara memengaruhi kesehatan masyarakat? Tabel hasil pengamatan menit reaksi 1 belum bereaksi menguap, reaksi hewan tidak nyaman, tabut plastik asap kaca belum menghangat. Menit 2 sedikit gerakan keruh, reaksi hewan tumbang, tabut plastik asap kaca kabut. Menit 3 sedikit layu, air keruh, reaksi hewan pingsan, tabut plastik asap kaca tabut mulai normal menebal suhunya. Menit 4 muncul embun masih keruh, reaksi hewan pingsan, tabut plastik asap kaca kabut menebal normal. Menit 5 embun bertambah keruh, reaksi hewan pingsan, tabut plastik asap kaca kabut berkurang normal. Menit 6 embun bertambah keruh, reaksi hewan pingsan, tabut plastik asap kaca kabut berkurang. Menit 7 bertambah semakin keruh, reaksi hewan pingsan, tabut plastik asap kaca asap berkurang mulai berkerut. Menit 8 bertambah keruh, reaksi hewan pingsan, tabut plastik asap kaca semakin berkurang tambah mengkerut. Menit 9 bertambah keruh, reaksi hewan pingsan, tabut plastik asap kaca semakin berkurang masih mengkerut. Menit ke-10 tanaman layu keruh, reaksi hewan pingsan, tabut plastik asap kaca sisa sedikit sangat mengkerut. Pengelolaan data. 1. Bagaimana reaksi tumbuhan dan hewan di menit terakhir pengamatan? Jawabannya, tanaman layu dan jangkrik hampir semua tidak bergerak. Yang kedua, sebutkan kondisi air dalam wadah dan plastik kaca di menit terakhir pengamatan. Jawabannya, air sangat keruh karena dipengaruhi parfum dan heat bakar. Yang ketiga, sebutkan zat-zat berbahaya yang terkandung dalam polusi udara sehingga menyebabkan dampak negatif bagi makhluk hidup. Jawabannya, partikulat. Yang kedua, oksida dan nitrogen. Yang ketiga, oksida belerang. Yang keempat, karbon monoksida. Yang kelima, hidrokarbon. Yang keenam, logam berat. Yang keempat, apa penyebab lapisan ozon menipis? Jawabannya, penyebab utamanya adalah aktivitas manusia yang menghasilkan senyawa kimia berbahaya seperti CFC, halon, dan biofluorokarbon. Yang kelima, bagaimana dampak polusi udara terhadap manusia? Jawabannya, dapat menyebabkan gangguan pernafasan, penyakit jantung dan pembuluh darah, gangguan kesehatan kulit, gangguan mental, risiko kanker, gangguan reproduksi, penyakit neurologis, dan penyakit perkembangan pada kanak. Yang keenam, bagaimana cara mengurangi polusi udara di Indonesia? Jawabannya, yang pertama, pengendalian emisi kendaraan. Yang kedua, pembatasan bahan bakar terbuka. Yang ketiga, peningkatan kualitas bahan bakar. Dan yang keempat, penanaman pohon dan lain-lain. Pembuktiannya, apakah hipotesisnya dibuat sesuai dengan hipotesis awal yang kalian buat benar? Jawabannya, ya, sesuai. Ternyata kondisi udara dapat mengaruhi kesehatan masyarakat seperti halnya pada eksperimen jangkrik pingsan akibat udara toples yang disemprot oleh parfum. Kesimpulan, polusi udara dan kabut asap di Indonesia menyebabkan dampak serius pada kesehatan dan lingkungan. Reaksi tumbuhan dan hewan terhadap paparan kabut asap menegakkan perlunya tindakan cepat untuk mengurangi emisi polutan udara dan menjaga kualitas udara demi kesehatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.